Halo anak-anak, apa kabarnya pada hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya belajar dirinya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran yang keempat ya, tema 3, subtema 4. Tugasku dalam kehidupan sosial. Pada pagi hari ini kita mempelajari materi apa saja ya. Kita lihat apa saja yang kita pelajari. Bahasa Indonesia. Yang pertama bahasa Indonesia yaitu materinya mencermati isi teks. Ayo kita baca sama-sama ya. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Sumpah Pemuda adalah hasil dari acara Kongres Pemuda. Kongres tersebut dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres diadakan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Untuk menghormati peristiwa Kongres Pemuda, pemerintah membuat Museum Sumpah Pemuda. Selain itu, Hari Sumpah Pemuda juga diperingati dengan upacara bendera. Nah, pada setiap tanggal 28 Oktober itu kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jika tidak ada COVID, pasti kita bulan ini ada upacara bendera di halaman ya. Tahun-tahun sebelumnya kita upacara setiap tanggal 28 Oktober. Kita upacara di halaman untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, kita lihat ini adalah Sumpah Pemuda. Kita baca sama-sama yuk. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, saat kita upacara itu kita ada membaca Sumpah Pemuda dengan semangat ya, dengan nada yang lantang dan tubuh yang tegap. Itu adalah Sumpah Pemuda. Sekarang pelajaran PPKN mengenal keragaman suku. Indonesia memiliki beragam suku. Ada suku Toraja, suku Betawi, suku Dayak, suku Jawa, dan sebagainya. Para siswa di sekolah juga berasal dari suku yang berbeda-beda. Keragaman suku adalah contoh keragaman di sekolah. Keragaman suku menciptakan keragaman budaya. Hari ini dapat memperkaya budaya nasional Indonesia. Keragaman ini membuat kita bangga sebagai bagian bangsa Indonesia yang kaya budaya. Dari tadi ada Sumpah Pemuda, nah kita bahasanya tadi apa? Bahasa Persatuan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Meskipun kita berbeda-beda suku, bahasa, dan budaya, yang mempersatukan kita adalah bahasa Indonesia. Nah, saat kita berbicara dengan teman kita yang berbeda suku dan bahasa, maka bahasa yang harus kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu adalah bahasa mempersatukan suku budaya di Indonesia. Bahasa nasional, bahasa Indonesia. Di sini kita belajar berbagai suku ya.
berbagai suku, banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Ada beberapa suku. Nah, di sini hanya contoh saja seperti suku Toraja, suku Betawi, suku Dayak, dan suku Jawa. Masih banyak lagi suku yang belum. Nah, dari berbagai suku tersebut tentu mereka juga memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Nah, dari sini kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus menghormati perbedaan itu ya. Nah, itu. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah gambar pakaian suku Toraja. Nah, kita lihat gambar pakaian adat suku Toraja dan suku Toraja. Kita lihat ini ada bangunan rumahnya ya. Ini mereka menggunakan pakaian adat Toraja. Nah, kamu lihat ini pakaiannya. Sedangkan ini adalah gambar pakaian adat suku Betawi. Suku Betawi sana ada di Jakarta. Itu adalah suku aslinya sana, suku Betawi. Sedangkan Torajanya ada di Sulawesi. Ada di Sulawesi Selatan ya. Nah, ini. Kamu perhatikan. Nah, beda suku, beda juga pakaian adatnya, bahasanya, adat istiadat, kebiasaan, tidak sama. Selanjutnya kita lihat ini adalah pakaian adat suku Dayak. Ini adalah pakaian adat suku Jawa. Kita perhatikan ini adalah perempuan-perempuan suku Dayak yang menggunakan pakaian adatnya. Kamu perhatikan. Nah, sedangkan ini adalah pakaian adat suku Jawa. Nah, kamu perhatikan pakaian mereka. Nah, ya. Selanjutnya, matematika. Menghitung sisa uang saku. Setiap hari Yuda diberi uang saku sebesar Rp3.500. Satu lembar uang Rp2.000, satu lembar uang Rp1.000, satu buah koin Rp500. Saat istirahat, Yuda membeli roti dan permen. Ia membeli 2 roti dan 3 permen. Satu roti harganya Rp1.000. 3 buah permen dapat dibeli dengan harga Rp500. Artinya, Yuda harus membayar Rp2.500. Sisa uang saku Yuda akan ditabung. Yuda menabung agar dapat membeli barang yang ia inginkan, tanpa meminta uang dari orang tuanya. Nah, kamu perhatikan ya. Berapa sisa uang Yuda setelah dia belanja tadi itu? Berapa? Uang Yuda itu kan Rp3.500. Dia sudah membelanjakan uangnya Rp2.500. Jadi uang sisa Yuda ditabung ya. Ditabung sebanyak Rp1.000. Sisa uang Yuda itu ada Rp1.000. Sisanya karena uang Yuda ini kan Rp3.500. Dan Yuda sudah jajan sebanyak Rp2.500. Jadi sisa uang Yuda yang akan ditabungnya Rp1.000 ya. Nah, setiap hari anak-anak waktu sekolah pasti diberi uang jajan oleh orang tuanya. Uang jajannya juga bermacam-macam ya. Ada yang dikasih Rp5.000, ada yang diberi Rp2.000. Nah, ada sisa uangnya anak-anak tidak jajankan, tetapi anak-anak sisihkan untuk ditabung. Nah, setiap hari anak-anak menabung di celengan sisa uang jajannya, dan setelah banyak anak-anak tentu mengambil celengan tersebut untuk membeli kebutuhan
sekolahnya membeli pensil atau buku. Nah, seperti itu. Jika anak-anak ingin membeli sesuatu, tentu anak-anak juga harus menabung ya. Harus menabung. Nah, saat kamu menabung itulah uangnya bertambah setiap hari. Ada keinginan untuk membeli barang, maka saat uangnya sudah banyak, anak-anak bisa mengambil uangnya dan bisa membeli barang yang anak-anak inginkan tanpa harus meminta lagi kepada orang tuamu. Ini adalah soal yang harus kamu kerjakan ya. Nah, ada 5 soal ini. 1. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal titik-titik. Nomor 2. Sebutkan suku-suku yang kamu ketahui yang ada di Indonesia. Yang nomor 2 ini kamu sebutkan suku apa saja yang kamu ketahui ya. Yang kamu tahu sebutkan lalu kamu tuliskan. Nah, karena di Indonesia itu banyak sekali suku, maka suku yang anak-anak ketahui tulisin saja ya. Lalu nomor 3, sebutkan 5 pulau terbesar di Indonesia. Nah, ada 5 pulau yang terbesar di Indonesia. Yang pertama itu pulau apa? Bu Guru kasih contoh ya. Pulau Jawa. Pulau Jawa itu pulau terbesar juga. Lalu yang kedua, Papua. Lalu yang ketiga, 4, 5 itu pulau apa? Itu Bu Guru sebutkan ya. Yang 2 tadi. Sekarang nomor 4, berapa uang saku Yuda setiap hari? Uang saku Yuda ini berapa setiap harinya? Tadi sudah Bu Guru bahas ya, ada di slide depan. Yang kelima, berapa uang jajanmu setiap hari? Nah, saat anak-anak sekolah dulu itu, berapa uang jajan yang orang tuamu berikan kepada kamu? Lalu, jika ada sisanya, anak-anak apakan? Ya, seperti itu. Sampai di sini materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.